Oke, di video kali ini kita akan podcast sama teman lama gua, namanya Surya, owner dari SK Parfum. Dari dulu Vape Satisfactory, teman lama gua, kenal dari zaman gua masih SMA. Dari dulu masih belum apa-apa ya. Dulu masih bawa R15. Sekarang udah pernah bawa Harley, bawa ZX, udah punya mobil luar biasa. Kita akan ngulik, kita akan ngobrol sama dia, sharing-sharing sama dia. Dan ya, kita lagi tunggu dia datang. Gua lagi persiapan juga untuk podcastnya. Nanti kita bakal podcast di sini. Ya, ini ruangannya di kantor gua, bisa lihat. Sini. Tanya lampu dulu. Ya ada logo MDS. Ini di sini ada space iklan buat Bro Erik Hermanto nih, kapan punya rumah yang mau beli bisa langsung akses di outlet Gramet terdekat. Langsung kita tunggu aja, tunggu Bro Surya datang di kantor gua dan stay tune terus semuanya. Enggak atau aman, gimana kabar? Ini kameramen gue. Siap. Siapa nih? Siap. Halo. Baru di sini. Baru belum sebulan lebih. Oke, halo semuanya. Kita udah kedatangan teman gua Surya. Halo. Sur, kita introduce dulu Sur. Hmm. Siapa seorang Surya? Bukan siapa. Nama gue Surya. Gue founder dari SK Parfum. Dan kita bergerak di bisnis penjualan parfum ya di offline maupun online gitu. Tapi kalau untuk saat ini kita sedang fokus gencar di bisnis ya lebih ke online ya. Berarti parfum ya? Betul. Parfum itu kalau boleh tahu kalangannya kalangan middle low, middle high? Kita middle to low sih. Middle to low. Teman-teman Customer nih. kita middle to low. Berarti mainnya TikTok, Segmen. Shopee ya? Betul. Keren. Karena kalau gue pribadi, gue lihat kalau di Indonesia ini masih banyaknya daya belinya middle to low gitu. Oke, setuju gue. Apalagi lo main di Bogor kan? Betul. Main di Tapi Bogor. kalau kita sebenarnya kalau fokusnya utamanya di online ya. Online jadi semuanya lah ya. Fokusnya kita lebih ke online. Kita lebih ke optimasi di marketplace, terus di TikTok itu sendiri. Utamanya sih ada personal branding gue juga. Oke. Oh, lu bikin personal brand juga? Betul. TikTok? Kalau gua tuh benchmarknya lebih ke kalau lu tahu Yusuf Bay ya. Kalau gua pribadi benchmarknya itu ke situ. Oh. Karena ya gua lihat belum ada yang ngikutin style kayak dia kan. Oke. Kayak gitu. Cuma emang kalau kita secara harga itu dan lihat segmen market kita itu middle to low. Middle to low ya. Middle to low. Tapi dari situ emang sengaja gua nggak mau bikin brand yang terlalu eksklusif atau mahal. Karena satu costnya kan lebih besar ya. Pasti. Kedua budget marketingnya juga jauh lebih gede. Terus perlu proses juga yang waktu lama biasanya. Buat bangun si brandnya itu. Betul. Ya pasti ya. Terus kalau bagi gua yang penting kan kalau gua tipikal yang gak terlalu idealis, yang penting kita make profit dulu, baru nanti kalau udah baca pasarnya, lu main di segmen middle up juga lu bisa gitu. Oke. Itu sih, jadi utamain baca marketnya dulu gitu, karena ya tahu sendiri kan lu mau main middle to up, kalau nggak bisa lu create kan gagal juga kan, banyak buang duit ya, kayak gitu. Berarti lu jalanin sendiri dari dulu? Sendiri. Berarti lu juga praktisinya dong di sini dong? Betul, kalau gue lebih emang ke praktikal ya. Bahkan ya buat konten itu sendiri, on cam depan kamera. Oh, lu doxing tuh, on cam, lu pemiliknya gitu. Lebih ke gue sebagai icon, jadi makanya buat naikin brand itu kadang emang susah kalau nggak punya personal branding itu sulit ya. Jadi ini biasanya tuh jadi masalah di UMKM, kayak lu biasanya hire ini nih misalnya contoh lu hire orang, lu buat suruh dia ngonten ya selama 2 tahun tuh nggak works, nggak jalan. Jadi lu turun sebagai ikonnya sendiri. Betul, karena susah dan banyak buang duit lah. Oke, nah banyak buang duit. lu nggak mungkin dong awal mulai langsung masuk ke parfum langsung sukses. Mungkin boleh Sur sedikit cerita ke teman-teman, lu awal mulai lu dari mana sih dan kapan nih? Tahun ya bisnisnya sebenarnya kalau gue pribadi bukan bisnis yang gue suka. Oke. Kalau bisnis yang gue suka dulu vape ya. Cuma kalau vape karena setelah 5 tahun kita usaha, cuma ada satu hal yang bikin bisnisnya collapse. Jadi utamanya di manajemen human resource ya. Di SDM ya. SDM, di mana SDM-nya berantakan, terus ada fraud juga, terus akhirnya lumayan lah rugi ratusan juta lah di situ. Dan lihat segmentasi bisnisnya itu secara future udah nggak profitable lah. Kalau untuk yang modal yang mungkin pas-pasan ya berat.
pasti mati. berat gitu karena dia tidak bisa, lu nggak bisa jualan di online, Ya. lu nggak bisa ngonten gitu, susah, semua di ban. Dan vape itu ada peraturan undang-undang terbaru 2026 kalau satu vape itu tidak boleh deket rumah sakit toko Oh retailan. gitu. Dan itu Wah. gue udah baca sebenarnya. Oke. Nah, makanya kadang kita sebagai pengusaha harus bisa baca ke depan kan industrinya nih Iya. kayak gimana gitu. Kalau sekiranya mau sunset, mending lu cabut lah gitu. Karena kalau dipaksain pun yang ada ya banyak buang waktu tapi nggak profitable Pasti. gitu. Nah, Sur, kita kan kenal udah lama nih. Ya, gue kenal lu dari gue udah ngomong di intro video, gue kenal Surya tuh dari masih bawa R15 warna biru. Sekarang udah punya mobil, udah punya motor banyak kayak nih. Nah, gimana tanggapan lu kalau misalnya ada orang yang bilang, kan Surya kan sukses karena ada bantuan dari orang tuanya, ada privilege uang dari orang tuanya. Gimana tuh, Sur? Lu mulai dari mana sih? Dimodalin nggak? Mungkin ini jadi perintis nih, kayak yang lagi perintis. viral nih, maksudnya kayak yang lagi viral, ya kalau gue pribadi, ya kayak si bocil tuh, Rio, si Rio, siapa ya Rio? Rio Kintaro. Iya, Rio Kintaro. Ya, kalau gue pribadi sih, apa namanya, nggak ada privilege ya, maksudnya dari, bahkan bukan bisa dibilang, bukan dari apa, bukan Orang tua. dari, enggak, bukan dari nol, tapi dari minus gitu, maksudnya Minus bukan tuh dari nol lagi, punya dari hutang, minus. punya apa minus apa? Iya, keluarga lah. Ada utang keluarga. Karena kan dulu bokap gue juga ini ya pedagang lah ya. Kalau dibilang berbisnis belum lah. Cuma pedagang cuma udah lama lah, udah puluhan tahun ya. Bisnis usahanya tuh di pasar jualan daging gitu. Jual daging gitu. Cuma ya karena tidak bisa manage dengan baik ya, jadi kolaps lah gitu bisnisnya. Jadi ya kalau gue pribadi ngomong apa ada, bukan kayak si Rio Kintaro nih yang lagi viral ya. Ya kan, perintis tapi pewaris. Tapi menurut gue apa namanya keren sih, anak kecil itu ya walaupun pewaris sebenarnya nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Lu mau jadi pewaris pun nggak ada salahnya. Iya. Karena pewaris itu kalau nggak bisa ngelola juga bisa bagus. Ya, enggak, kalau nggak bisa ngelola jatuhnya lebih sakit. Oh iya dong. Iya kan? Iya. Jatuhnya lebih sakit ya, kayak mungkin di sekitar kita ada pewaris, kalau ketika dia nggak bisa manfaatin lebih sakit. Sebenarnya lebih enak mana perintis misal atau pewaris? Menurut gua tetap enak pewaris, ada enaknya sih gitu. Jadi enakan pewaris menurut lo? Enak plus minus. Kalau misalnya pewaris tuh bisa nyoba semuanya. Gagal tinggal buka lagi, Kalau misalkan yang ngerintis gagal kita mikir besok makan apa kan. Makanya kenapa kan kayak di foto apa yang bocil itu si Rio Kintaro viral. Sebenarnya kan esensinya sebenarnya nggak ada salahnya dia ngomong gitu. Cuma esensinya mungkin kan nggak relate aja di omongan orang-orang ya kan, kayak enaknya perintis tuh enaknya. Enggak enaknya gagal susah banget. Betul. Susah. Ya kalau gagal, berarti 2 atau 3 kali lah ngerasainnya. Kayak kemarin tuh sebelum merit pun ngerasain jatuh bangunnya luar biasa tuh gitu. Jadi emang kalau perintis tuh nggak enaknya nggak ada yang backup gitu. Betul. Kalau salah ya lu disalahin orang, ditinggalin orang gitu. Tapi menurut gua ketika kita mulai dari nol, dari masih minus atau dari miskin, itu kita juga punya privilege. Kita punya bensinnya dong. Betul. Buat mau ambil semuanya. Kalau dia bisa berpikir. Betul. Karena kalau menurut gue sih 1 banding berapa sih ya? 1 banding 5 biasanya berpikir. Itu biasanya kan terpengaruh sama lingkungannya, circle-nya pasti. Nah, kan jujur ya Sur ya, kalau gue menilai gue sendiri sama menilai lu pas zaman kita masih sekolah, SMA, SMK, itu kan bisa dibilang lingkungan kita lingkungan yang tanda kutip bukan yang bener-bener amat gitu. Lingkungan gue aja nongkrong. Bukan lingkungannya teman-teman Timothy. Iya, bukan teman-teman Timothy. Nah, gimana lu bisa punya mindset yang berbeda dari teman-teman lu? Padahal kan lu grow dari kecil di lingkungan seperti itu. Simpel sih kalau dulu ya, karena ngelihat nyokap kita kerja banting tulang, ya minimal kita lah kalau anak laki-laki ya lu harus punya ini ya, inisiatif pengen meringankan lah seenggaknya beban. Orang tua gue dulu mikirnya simpel itu, belum berpikir aneh-aneh, cuma berpikir kayak pengen punya toko gitu doang. Ya pada umumnya aja pengen usaha gitu. Cuma semakin dewasa kan lu jadi banyak belajar dan
Emang harga yang buat dibayar buat perintis itu menyakitkan sih. Pasti. Kayak lu ditinggalin sama teman-teman lu. Hmm. Lu 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 punya uang dikit pasti langsung di apa ya, kayak ya sama saudara lu, keluarga lu di nggak dilihat gitu, kayak Iya. apaan sih lu gitu, Hmm. kayak lu anak kemarin sore, nah kayak begitulah. Itu pasti the real apa ya, the real itu pasti dijalanin gitu. Betul. Bahkan yang apa ya, jadi perintis itu capek banget gitu, karena menurut gua selama 7 tahun usaha ya masih baru lah. Hmm. Kita fokus aja belum tentu bisa hasilnya kayak Betul. pengennya kayak Timothy gitu ya. Tapi ya semua orang nggak bisa kita bandingin ya. Iya. Startnya kan orang tuh beda-beda Pasti. gitu. Ada orang kayak Napoleon Bonaparte sukses lah di umur Iya. 20 ya. Sukses tapi meninggalnya di umur 32. Iya. Masih muda. Betul. Tapi kan intinya ya Tuhan tuh maha adil gitu. Jadi kalau menurut gue ya, kalau lu masih merintis, masih kerja, terus sebelum gue usaha ya gue sempet kerja di Prima Fresh Mart. Smart. Lu kan sempat jadi ini juga sales people. Has People, Sales people. Jambu 2. Jambo 2 di Dramaga. Itu buat jadi modal dulu ya abangnya, buat lu buka toko Sebenarnya vape. pengen tahu aja kerja. Pengalaman. Tapi toko vape udah ada. Udah ada. Gue kan dulu Tapi kan- partneran kalau Oh. dulu sama ada bekas guru di sekolah gue dulu. Oke. Gitu. Dulu partneran. Hmm. Jadi kalau kerja tuh ya cuma pengen tahu sih, kayak apa namanya. Manajerial SDM gimana? Betul, etika kerja tuh gimana gitu ya. Hmm. Bagusnya, tapi emang gue berontak sih, nggak bisa kerja. Sama nih kayaknya. Tapi gue nggak penasaran. Gue 2 kali yang paling hektik tuh di 3 kali. Apa Gue tuh? kerja jadi teknisi IT. Teknisi IT. Mm-mm. Oh bisa IT. Jadi lebih ke IT support. Jadi Oke. kayak lebih di lapangan, kayak ya bikin LAN, bikin apa namanya, dulu proyeknya di daerah Penjaringan, apa daerah PIK ya itu. Jauh juga lu ke PIK. Jauh tuh dari Dari Bojong. Dari Bojong. Gaji 1,5 tapi bolak-balik itu. Jadi Wah, itu dari itu kerja Rodi. grinding. Kerja Itu bakti. wah, kerja berangkat jam 7 pulang jam 10. Jam 10. Jam 10. Cuma gua kuatnya cuma 2 bulan lah ya. Iya, Nggak kuat 1,5. Serius. Tapi itu jadi pengalaman nggak pernah lupa. Jadi waktu dulu bikin mesin antrian BRI. Jadi BRI itu kan biasanya punya vendor. Jadi mereka itu kalau ada project ya dilempar ke vendor-vendor. Bos gua tuh dulu apa namanya, bekas karyawan BRI. Jadi dia bisa ngambilin tender gitu. Itu yang paling mengesankan itu kerja di Prima juga tuh. Fresh Mart ya. Itu dulu keliling bawa ayam, bawa nugget. Itu nguji. Oh, lu keliling bawa motor gitu. Bawa motor, bawa ayam, bawa nugget. Lu ke sekolah-sekolah, iya. Sekolah. Itu umur berapa? Berapa ya? 18, 19. 19. Berarti lulus SMA ya harusnya? SMK ya? Lulus SMK. Berarti lu nggak kuliah kan? Kagak, enggak. Menurut lu gelar penting nggak? Balik lagi, kalau lu mau jadi dokter penting mungkin ya. Kalau gua kuliah marketing, manajemen penting. Menurut gue ilmunya nggak relevan sama sekali. Kalau ilmunya relevan penting. Iya. Jadi menurut gue subjektif kalau gue mandangnya ya. Kalau kuliah, makanya gue adik gue tuh yang paling kecil ini kan gue lesin bahasa Inggris sama dia, gue pengen kuliah di luar. Oke. Kenapa? Karena kayaknya ilmu di luar negeri itu lebih relevan dibanding ilmu di Indonesia sini. ini. Pasti dong. Gitu. Kalau mungkin kuliahnya di luar mungkin ya Oke jadi lah. wawasan gitu ya. Kalau di Indo itu sebenarnya lebih nggak apa namanya, nggak relate sama keadaan sekarang. Iya betul. Gitu. Terlalu ketinggalan zaman. Terlalu ketinggalan gitu. Orang udah bahas di affiliate, ini baru masih bahas sales keliling misalnya. Gitu. Jadi sebenarnya lebih ke nggak relate aja. Itu mungkin karena birokrasinya terlalu rumit di Indonesia. Ya tau lah kalau pengusaha tuh bikin izin segala macem. Dipersulit sekali ya di Indonesia. Susah kalau nggak punya. Nah Sur, tantangan paling berat selama lu rintis 7 tahunnya apa? Atau lobang yang pernah lu jatuhin paling dalam tuh, cerita dong Sur. Ya pasti semua pengusaha punya cerita ya, pengalaman gitu. Kalau gue pribadi, yang paling berat itu bukan rugi uang ya, ketika itu tuh pas bokap gue meninggal. Oh baru kemarin ini? Iya ya, pas bokap gue meninggal. Terus bisnis gue kan sempet ada trouble lah. Jadi akun live kita tuh
biasanya yang top selling kena ban Kena gitu. ban. Kena ban. Jadi omset ngedrop, pokoknya per bulan tuh minus minus minus. Makanya gue bilang waktu kemarin itu salah satu titik terendah banget tuh kalau di bisnis ya. Sebelum merit tuh ujiannya luar Sebelum biasa. merit itu ya. Betul, ujiannya tuh luar biasa kalau menurut gua. Jadi pembelajaran nih kalau menurut gua itu hikmahnya luar biasa kayak gini kayak tapi di situ lu akan punya mata terbuka kalau ngelihat kalau lu ketika susah yang ada buat lu tuh siapa gitu. Istri ya. Satu istri, kedua mitra-mitra kita kayak gua yang support gua ada gitu. Biasanya gini ya, kalau menurut gua kayak orang besar gitu pasti selalu punya backup, ada orang di belakangnya gitu. Betul. Gitu. Yang mungkin lu nggak lihat aja gitu. Mentornya kah, entah siapa kah gitu. At least kayak mau lihat siapa gitu kayak mau lihat Andre Hakim, mau lihat Timothy, mau lihat siapa pasti punya. Ada aja pasti Cuma kan. mungkin ya kan nggak bakal di show off kan. Tapi gue percaya, menurut gue nggak ada orang yang bisa sukses itu lone wolf ya. Betul. Mungkin. Kalau gue pribadi, gue ada apa namanya, gue juga dulu tuh banyak disupport lah sama udah kayak kakak gue sendiri namanya Bos Hendra tuh. Jadi dia lah banyak support gue lah dulu sampai sekarang pun banyak apa karena kita punya relasi hubungan bagus gitu kan. Karena kalau prinsip gue pribadi, kalau bisnis itu jatuh bangun udah biasa lah, rugi mau ratusan miliaran banyak gitu kan. Iya temen gue lebih banyak gila lagi gitu kayak ya kayak Bos Hendra yang rekan kita juga itu ditipu miliaran udah biasa. Gue banyak belajar dari dia lah. Parfum tipu miliaran? Enggak, bisnisnya banyak. Oh, Dan itu. Jadi apa namanya jatuh bangunnya gue lihat orang tuh biasa. Biasanya gue juga ngapain gitu harus terlalu berlarut gitu. Makanya tuh jadi apa namanya barometer gue pribadi gitu ya kayak oh namanya jatuh bangun tuh biasa gitu wajar. Cuma yang paling berkesan itu pas bokap gue meninggal sempat agak down makanya nggak terlalu fokus lah selama berapa bulan gitu. Makanya offset ngedrop ya karena nggak fokus gitu. Tapi after gue merit sampai itu mobil gue jual gitu pak. Itu kan mobil gue jual terus kantor kita habis renov ratusan ya nominalnya gede lah itu abis ngerenov tuh lumayan lah gede banget menurut gue ya kita harus tinggalin karena apa namanya udah nggak sejalan sama yang punya gitu jadi momennya tuh barengan gak cuma itu masih banyak sebetulnya kalau mau diceritain tapi itu jadi trigger titik baliknya gitu terus gue di apa namanya mitra-mitra kita nih yang reseller kita dan kerja sama kita jadi emang banyak pelajaran jadi sumber income-nya lu benar-benar jadi gini ya kayak seolah-olah itu Tuhan itu pengen lu tuh nggak ngerasa lu tuh jago gitu makanya gua lu di humble dulu nih iya jadi dulu ngerasa ya umur 21 22 ya penghasilan kita bersihnya bisa gede banget gitu iya bisa tiga digit dulu tiga digit ya dulu apa namanya ya ngerasa udah kayak jago apa segala macem pastilah fasenya itu cuma apa namanya ketika itu ya lu nggak ngerasa lu bisa apa-apa gitu tapi ketika after kejadian itu beres merit udah tuh langsung ya lu balikin semuanya semuanya itu dibalikin jadi ya kadang ya itu lu nggak pernah tahu cara Tuhan tuh bekerja tuh seperti apa iya karena dia bisa ngebalikin keadaan tuh gitu bahkan yang sekarang tuh lebih dari yang dulu penghasilannya gitu mobilnya udah ganti lagi makanya kayak jadi apa ya kayak jangan pernah berpikir buruk ya sama yang di atas karena bisa jadi rencana dia lebih jadi Tuhan itu menghancurkan rencana lu supaya rencana itu tidak menghancurkan lu betul gitu. setuju itu Jadi supaya karena udah ngikutin aja walaupun berat pahit gitu kadang pahit lah gitu. Aja. Banyak cerita-cerita ya yang kemarin ya salah satunya reseller gua kena itu ya kan banyak banyak gitu tragedinya. Tapi banyak hikmahnya gitu, banyak belajar. Setiap masalah pasti ada hikmahnya lah. Betul gitu. Tapi di situ
mental lu jadi lebih kuat, Pasti lebih kuat lagi. jauh gitu. Nah Sur, banyak penonton gue di TikTok, di YouTube juga banyak yang mereka tuh masih benar dari zero banget. Mereka tuh mungkin tinggalnya di kampung yang mungkin lingkaran hidupnya itu circle-nya sangat rendah SDM bisa dibilang ya. Nah mereka tuh bilang mereka tuh selalu coba banyak cara tapi selalu kepentok. Nah kan mungkin boleh Sur share sedikit nih. Sebelum lu mulai kerja, kehidupan lu gimana? Ya mungkin orang kan Sebelum nggak mulai tahu. kerja, Ya, maksudnya? zaman-zaman SMK. Oh, zaman SMK. Lalu Kalau gue sih culture-nya ngapain? Nongkrong. nongkrong. Kalau gue Ribut gak? nongkrong, cuma pada saat itu gue udah mulai bahasa kerennya tuh hijrah gitu. Oke. Gue udah mulai mungkin ngaji, lebih ke ngaji, dibanyakin nongkrongnya, jadi udah nggak yang negatif. Karena gue ngerasa ya gini, udah miskin jangan sampai udah miskin belagu gitu. Minimal jangan jadi beban. Titik lu paling bejat tuh Enggak SMP, kalau dulu oh gampang. SMP lu udah mendingan. Enggak, SMP yang paling rusak. SMP paling rusak. Sampai, jadi supaya mereka tuh relate gitu Sur. Sampai pas ini masih ada di beritanya. Dulu gue SMP pernah tawuran. Tawuran sampai masuk berita, dan teman gue tuh anak jenderal sampai kebacok. Temen lu. Lu ada foto lu nggak di berita? Nggak ada foto, ada ya mas yang bawa barang tuh Sur, bawa barang. Kita mah nggak pakai barang. Pakai barang. Lawannya. Ini kameramen gue juga ribut-ribut Sur di Bogor nih, orang Cigombong nih. Orang Cigombong di mana? Tawuran juga. Alumni mana bro? Alumni mana? BC. Apa? BCI. Tahu Sur. Panjangannya apa panjangannya? Iya, Bina Citra Insan. 2 siswa di Bogor tewas akibat tawuran antar bukan tewas. Ih, salah. Bukan yang tewas. Saya 2 orang juga. Udah. Enggak ada. Terakhir gue cek tuh masih ada. Udah lama, tapi itu sempat viral banget karena 2 orang temen gue, yang satu ini jari hampir putus ininya. Itu sebenarnya kalau telat meninggal sebenarnya. Oh, aman. Alhamdulillah selamat gitu. Cuma itu yang satu bapaknya jenderal itu, kita takut Pak, bapaknya tuh. Dari situ gua sempet nyari barang bukti, disuruh polisi segala macam. Kayak gua udah ke-trigger juga, jadi kayak buang-buang waktu kalau masih kayak gitu. Makanya sekolahnya juga di sekolah ini kan pesat kan, si swasta, nggak di negeri lagi. Di situ makanya ya punya circle yang jauh lebih better ya. Jadi di situ banyak mikir. Di situ sih triggernya. Karena ngikut ini ya omongan nyokap. Dulu nggak ngebolehin masuk negeri. Oh gitu. Kalau culture Bogor begitu ya. Karena ikut orang tua, jadi ambil berkahnya. Di situ trigger ya. Di situ jadi banyak ketemu pemikiran baru gitu. Ketemu yang lebih wise lah. Betul, guru gue juga yang ngajak itu usaha bareng. Jadi partner lu pas di vape dulu. Oke Sur, ini udah lumayan lama durasinya. Mungkin boleh kasih pesan buat penonton semua yang mungkin masih mulai ngerintis atau mungkin belum kepikiran untuk ngerintis. Apa nih Sur? Tips sukses tuh cuma satu. Jatuh bangun. Nikmatin prosesnya ya. Jatuh bangun. Nah gimana kalau mereka nih, kan banyak Gen Z yang mereka tuh pengennya serba instan. Bikin brand parfum pengennya setahun udah jaya nih. Kalau mau instan, cari contoh jadi afiliator ya. Afiliator instan bisa. Misal ya. Oke. Gue juga kan ngafiliat ya nih. Ngafiliat gue tuh bulan kemarin dapat 5 juta lah. Gue pribadi masih afiliat. Bulan pertama mulai. Bulan pertama mah paling ya dapat 1 juta. 600. Bukannya ada kenalan lu yang jalan affiliate TikTok sebulan bisa miliaran? Mentor gua. Oke. Itu kalau yang gede tuh istri gua Diva sebulan puluhan. Oh, lumayan gitu. Itu produknya random. Oh. Gua bisa aja di parfum gua affiliatein kayak produk ini. Cuma terlalu gampang nanti buat FPP karena gua udah tahu triknya. Jadi gue cari yang susah gitu. Lu jual apa? Gue sempat lihat tuh jual kayak keripik, basreng kalau nggak salah. Betul. Tuh 62 GMV ya kan? GMV kalau komisi 5 juta. 5 juta. Oh. Lumayan kan buat ya iseng-iseng, tapi ini berapa bulan? Sebulan. Oh enggak, maksudnya biar bisa dapat 5 juta. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Jadi gue lebih ke makanan sih. Lebih ke makanan kalau yang ini. Oke. Sebenarnya gue ngetes ini aja kan, kalau di SK pribadi, kalau di SK parfum itu kan karena gue udah punya personal branding, jadi ya mau gue bahas apapun pasti FPP gitu.
Udah enak Makanya kalau gua online nih. gua challenge apa namanya? Pakai produk baru, produk yang lain. Ya kalau di akun gua pribadi untuk beta testing Oke. gitu. Bikin hook, bikin apa. Jadi Jadi kalau lu mau sukses di akun misalkan yang instan ya, Iya. affiliate itu salah satu yang instan. oke. No risk, high return loh. Bikin konten dong soalnya kan. No Sehari harus risk, berapa? high Sehari harus return. berapa? 3 video. Sehari 5 video? kalau lu masih pemula satu aja. Sehari cukup. Satu aja. Kalau Penting setiap hari misalkan ya? udah wah sekiranya ada yang EP buat lu Mm-mm. semangat naikin 2. Sehari Jadi dua. ya harus apa ya pakai hati juga bikinnya. Konsistensi. Satu tapi bagus gitu kalau mau bikin. Kalau mau banyak ya nggak usah bagus-bagus banget. Karena kan Tapi kalau mau 2, 3 ya big quantity juga good quality dong. betul. Saran gua kalau mau yang instan affiliate Iya, lah. bikin konten TikTok. Buat lu yang mau instan, TikTok affiliate jalannya. TikTok affiliate masih Coba aja. terbukanya masih gede banget. Oke. Gitu masih gede banget. Cuma konsisten ya. Susah. Kunci kan? konsisten ya. Itu doang. Kuncinya susah tuh konsisten. Sama persisten. Oke, so gua rasa cukup. Oke. Thank you siap. banget udah Thank you sharing juga sama nih, gua Fer, sama udah undang. teman-teman semua. Aman aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye Oke. semua.